Hai, ketemu lagi dengan saya Via, editor-in-chief dari Mamis Daily. Kali ini di segmen MD as the Expert, tips pengasuhan untuk anak usia 6 tahun. Nah, jadi kalau ngobrol-ngobrol nih tentang tumbuh kembang anak, itu kan ada banyak sekali faktor ya. Mulai dari tumbuh kembang secara fisik, secara emosi, secara skill, dan macam-macamnya nih, ada banyak banget. Nah, kali ini Mamis Daily mau ngebahas nih seperti apa sih tumbuh kembang seorang anak usia 6 tahun dan bagaimana pola pengasuhan yang tepat supaya apa? Supaya tumbuh kembang anak usia 6 tahun ini bisa secara maksimal. Dan bersama saya sudah ada teman yang akan menemani saya ngobrol-ngobrol untuk segmen YouTube kali ini, yaitu ada Mbak Belinda Agustia, seorang psikolog anak dan remaja, serta nyontek dulu Certified Parent Child Interaction, di mana Mbak Belinda ini praktek saat ini di 2 tempat, yaitu ada di Rainbow Castle sama di Rumah Sakit Sari Asih Ciputat. Nah, langsung aja ya, kita sambut Tara. Ini dia Mbak Belinda. Hai Mbak. Hai Mbak Belinda, apa kabar? Baik, apa kabar Mbak? Alhamdulillah sehat. Gimana nih Mbak Belinda sebagai seorang psikolog anak dan remaja di masa pandemi? Ya, banyakkah pasien bertambah banyak atau gimana nih? fenomenanya justru semakin bertambah banyak nih Mbak, gitu ya. Mungkin karena efek pandemi, orang tua harus kerja di rumah, anak juga sekolah di rumah ya. Jadi mungkin lebih stressful buat dua-duanya. Tapi senangnya alhamdulillah makin kesini orang tua makin banyak yang aware nih terhadap tumbuh kembang anak. Ya, sehingga harapannya makin ke depan ya kita bisa membantu orang tua ya mendampingi anak dengan lebih optimal lagi. Oke. Kalau kita ngomongin tentang anak usia 6 tahun, seperti apa sih tumbuh kembang yang sehat ya? Yang sehat secara baik itu fisik, emosi, skillnya, nah itu tuh seperti apa? Ya, oke, mungkin aku akan jelaskan per tahapan tumbuh kembang ya. Kan memang ada beberapa aspek yang perlu kita bahas di anak usia 6 tahun. Nah, memang anak usia 6 tahun ini seperti peralihan ya, dari preschool gitu ya, menuju siap-siap ke masuk ke sekolah dasar atau sekolah formal. Nah, kita bahas mungkin dari sisi kognitifnya dulu atau kemampuan daya pikirnya. Nah, di usia 6 tahun ini memang yang terlihat menonjol adalah kemampuan konsentrasi dan atensinya. Jadi sudah lebih panjang gitu ya, mampu lebih fokus, sudah lebih mampu duduk tenang, tapi mungkin belum terlalu konsisten gitu ya. Nah, ini kan yang suka jadi concern orang tua karena sudah mulai masuk sekolah, gimana nih nanti kalau ngedengerin gurunya dan sebagainya. Nah, yang kedua memang ketertarikan anak usia 6 tahun ini terhadap konsep akademis, seperti misalnya membaca, menulis, berhitung, itu sudah mulai muncul nih Mbak. Udah mulai suka kayak main puzzle gitu ya, kemudian sudah mulai suka kayak ngelihatin apa kata gitu ya, bermain dengan huruf, kayak Scrabble huruf, menyusun kata. Kemudian beberapa juga sudah ada yang konsisten memahami tentang angka. Kadang juga ada beberapa anak yang mungkin advance gitu ya, sudah paham terkait pola konsep hitung, jadi menambah, berkurang, tapi masih dalam bentuk yang konkret. Gitu. Artinya masih harus ada bendanya dulu, melihat gambarnya dulu dan sebagainya. Nah, kemudian juga yang menonjol secara kognitif adalah mereka sudah mulai memahami instruksi secara lebih kompleks. Gitu ya. Jadi yang lebih satu waktu ada beberapa instruksi gitu ya, mereka udah mulai ngeh dan paham nih. Gitu. Nah, ini juga sebenarnya berhubungan dengan tumbuh kembang di area sosial emosional, di mana mereka sudah mulai memahami sudut pandang orang lain gitu ya. Jadi istilahnya less egosentris. Mungkin waktu dulu kan mereka masih mikirin terhadap sudut pandangnya dia. Kalau udah mau ini pokoknya mau. Orang tua mau bilang apa dia udah nggak peduli, pokoknya mau. Nah, di usia ini sudah mulai ada kemampuan berpikir yang lebih tingkatnya lebih tinggi lagi gitu ya. Sehingga sudah mulai memahami sudut pandang orang lain. Sehingga juga mereka mulai suka nih aktivitas yang sifatnya based on rules gitu. Kayak misalnya main ular tangga, board games gitu ya, kompetisi seperti itu. Nah, itu kalau kita melihat dari sudut pandang atau tahapan tumbuh kembang di area kognitif. Nah, kalau di fisik kan memang dibagi 2 ya, ada motorik kasar dan motorik halus.
Nah, di motorik kasar, di usia 6 tahun ini mereka juga sudah mulai istilahnya konsisten oke nih. Sudah mulai bergerak aktif, nggak lagi clumsy. Kadang kan kalau masih usia sebelumnya, tiba-tiba jatuh gitu ya, keseimbangannya masih belum bagus. Di usia 6 tahun sudah mulai oke nih, harusnya stabil. Dan mereka udah mulai mengcombine setiap kegiatan motorik kasarnya. Misalnya, kalau main basket udah bisa tuh lari sambil ngedribble bola pelan-pelan gitu. Kemudian main skipping, itu kan juga nggak mudah ya untuk anak di usia sebelumnya. Mereka udah mulai advance nih gitu. Terutama di laki-laki. Itu kekuatan ototnya memang lagi berkembang juga nih di usia 6 tahun dibandingkan anak perempuan. Gitu. Nah, di motorik halusnya mereka sudah mulai fasih juga nih Mbak. Misalnya dalam kegiatan kayak menggunting, membuat bentuk sederhana, mewarnai gitu ya, inline gitu maksudnya ya. Kemudian juga membuat gambarnya juga sudah mulai bentuknya oke nih, lebih bagus lah dibandingin usia sebelumnya. Motorik halus ini pun juga mempengaruhi kemandirian dia dalam kehidupan sehari-hari. Gitu. Jadi harusnya di usia 6 tahun merawat dirinya kayak mandi, gosok gigi gitu ya, pakai baju, yang pakai kancing gitu tuh Mbak. Udah lebih baik nih harusnya. Harusnya, catet. Penting ya buat orang tua tahu tentang kemandirian. Nah, itu aspek dari fisiknya. Kita masuk ke aspek sosial emosional nih yang mungkin juga orang tua aware juga ya di usia ini perkembangannya seperti apa. Nah, seperti yang tadi berhubungan dengan kemampuan kognitif, mereka sudah mulai tadi ya mengembangkan kemampuan untuk memahami sudut pandang orang lain, mulai bisa berempati lebih baik. Bukan berarti sebelumnya mereka sama sekali nggak bisa ya, bisa, tapi yang di usia 6 tahun ini sudah jauh lebih baik, gitu ya. Nah, tapi jadi ini juga sih, kayak istilahnya bumerang buat orang tua. Kenapa? Karena di usia 6 tahun ini akhirnya mereka menitik beratkan evaluasi diri mereka dari pandangan orang di sekitarnya, terutama orang tua. Jadi harus hati-hati juga nih, nanti hubungannya sama parentingnya juga ya, gitu. Mereka tuh sangat tergantung gitu, misalnya kalau orang tuanya bilang, oke kamu bagus, itu bisa nge-boost self-esteem atau kepercayaan diri mereka. Tapi sekalinya misal orang tua bilang, kamu kok gitu aja nggak bisa, nah itu langsung tuh bisa bikin mereka cukup drop gitu. Jadi masih sangat bergantung dengan evaluasi dari orang terdekatnya lah ya. Nah, ini juga menarik terkait perkembangan sosial emosional. Untuk usia ini harusnya tantrum sudah sangat jauh berkurang. Kenapa? Karena berhubungan sama kemampuan bahasa, nih Mbak. Karena harusnya di usia ini mereka sudah lebih bisa mengungkapkan ekspresi emosinya, perasaannya gitu ya lewat kata-kata. Kalaupun nggak suka juga harusnya sudah mulai secara verbal gitu ngomongnya. Aku nggak suka kamu kayak gini ya, kamu pergi aja deh, aku lagi nggak nyaman. Gitu. Jadi bukan lagi kayak lempar barang, guling-guling dan sebagainya. Nah, ini penting juga nih ya notes buat orang tua nih di usia 6 tahun. Nah, terakhir di aspek bahasa ya, berarti memang di bahasa ini harusnya 6 tahun kemampuan bahasa mereka sudah bisa dipahami ketika mereka misalkan mengungkapkan idenya gitu ya, kalimatnya sudah berstruktur gitu ya, sudah dapat dipahami bahkan oleh orang di luar keluarga gitu ya. Kemudian juga nah ini menarik, mereka sudah mulai memahami perumpamaan. Misalnya kayak jokes humor gitu ya. Kadang kan ada humor yang sebenarnya nggak literally kayak gitu gitu ya. Mereka sudah mulai paham nih gitu ya. Di usia 6 tahun ini udah 6 tahun sudah mulai memahami. Kadang udah mulai bikin plesetan gitu ya, tebak-tebakan gitu ya. Nah, ini memang di usia 6 tahun sudah mulai berkembang sih kemampuan terkait bahasa ini gitu. Nah, ini memang menarik ya, bagaimana di 6 tahun itu banyak hal-hal yang sangat kadang-kadang tuh lebih advance jauh dibandingkan usia-usia sebelumnya. Gitu ya. Untuk membuat seorang anak bisa nih memiliki tahapan-tahapan yang sesuai dengan usianya, pola pengasuhan itu kan memegang kunci paling penting ya sebenarnya ya Mbak ya. Nah, kalau begitu bagaimana pola asuh yang tepat
untuk memaksimalkan nih tumbuh kembang anak usia 6 tahun supaya bisa reach yang tadi poin-poin yang tadi Mbak Belinda udah sempat sebutkan? Ya, kalau saya pribadi sebenarnya di rentang usia apapun ini adalah saya memilih satu pola asuh yang menurut saya udah ideal lah, udahlah ini aja gitu ya. Tapi mungkin nanti pendekatannya, cara komunikasinya pasti akan menyesuaikan ya dengan setiap tahapan tumbuh kembang anak. Nah mungkin kalau orang tua sudah familiar nih lagi tren juga sih Mbak, namanya istilahnya gentle parenting gitu ya, atau positive parenting gitu ya, dimana intinya dalam pola parenting ini adalah orang tua tetap menunjukkan kepedulian, kasih sayang, nurturing gitu ya, menunjukkan empati ke anak. Tapi di sisi lain ketika anak misalnya melanggar arahan, melanggar batasan-batasan ataupun norma, orang tua tetap tegas nih gitu ya, menerapkan batasan gitu ya. Jadi istilahnya kalau saya bilangnya menerapkan batasan dengan cinta gitu sih. Nah, berhubungan juga dengan bagaimana setiap tahapan tumbuh kembang anak usia ini kan semua tuh semakin advance nih. Mungkin dia akan semakin banyak istilahnya ngelesnya gitu ya, karena kemampuan bahasanya udah makin bagus juga gitu. Sehingga orang tua di sini lebih banyak lagi gitu ya, perlu melibatkan yang sifatnya diskusi juga di anak gitu ya. Kita udah nggak bisa nih pakai istilahnya pola komunikasi juga yang satu arah gitu ya. Kamu harus begini, kamu kalau enggak nanti. Nah itu udah kadang-kadang di usia ini udah seringnya sih, nggak kadang-kadang lagi ya, udah nggak mempan gitu Mbak ya. Sehingga kita perlu banyak melibatkan anak dalam diskusi. Misalnya juga kita bisa bikin nih kayak perjanjian atau misalnya rules bersama gitu. Kita pertimbangkan apa sih sebenarnya dari kamu tuh maunya gimana gitu ya. Apa yang kamu misalnya, kalau misalnya kamu mau main game, tapi berapa lama gitu ya, terus kapan, kita diskusiuna gitu ya. Kalau ini terlanggar konsekuensinya apa, itu kita bisa libatkan anak dalam diskusi itu. Tapi bukan berarti semuanya dikasih ke anak ya Mbak, jadi jangan salah konsep juga nih. Udah terserah anaknya mau konsekuensinya apa, mau kayak gimana, batasannya enggak, tetap orang tua sebagai figur authority di sini. Gitu ya. Tapi kan terlihat ya masih melibatkan anak dalam membuat keputusan-keputusan penting itu gitu. Nah, memang di usia ini juga selain tadi ya masalah rules, kemudian kesepakatan gitu ya, saya ingin mengingatkan lagi pada orang tua bahwa fondasi sebenarnya dari pengasuhan ini adalah bukan terkait arahan, bukan terkait disiplinnya, tapi koneksi hatinya. Itu yang saya selalu bilang ke orang tua. Jangan lupa bahwa anak ini akan mengikuti sebuah arahan gitu ya. Kita pun juga ya Mbak ya, maksudnya kalau kita terlibat dalam sebuah ibaratnya kalau orang tua misalnya kerja gitu ya, kita punya partner gitu, kita pasti gitu ya akan lebih nyaman gitu, akan lebih dengan senang hati mengikuti arahan ketika misalnya nih partner kita atau atasan kita nih mungkin peduli sama kita gitu ya, kemudian juga menyenangkan gitu ya, deket sama kita. Itu juga berlaku di anak. Kalau anak merasa orang tuanya ini mencintai dia, hadir bersama dia di momen tersulit pun gitu ya, itu akan menunjukkan bahwa akan membuat anak merasa bahwa oh iya orang tuaku tuh sayang sama aku, cinta nih sama aku. Jadi ketika rules itu ada, mereka akan aku percaya karena aku yakin ini adalah sebuah arahan atau batasan yang datang dari orang yang memang benar-benar sayang sama aku. Itu yang perlu orang tua juga pahami. Sehingga di usia 6 tahun ini jangan juga kita lupakan nih momen, kalau saya bilangnya special time. Ya, itu momen bonding lah ya, gitu ya. Mungkin bentuknya udah nggak main-main yang kayak usia sebelumnya, tapi tetap nih momen ini penting, misalnya kayak ngobrol berdua, atau mungkin weekend gitu, kamu mau kemana, misalkan jalan kemana, kita bareng-bareng yuk gitu, berdua aja. Jadi momen ini juga jangan sampai dihilangkan nih, karena ini adalah fondasi dari pengasuhan. Gitu ya. Ketika ini udah bagus gitu, rules, arahan, batasan akan lebih mudah diterima oleh anak di usia berapapun sih sebenarnya, gitu ya. Termasuk entah kalau mereka masuk ke remaja. Pasti dia lempar barang, pasti dia misalnya menyerang orang lain gitu ya. Kenapa nih? Harusnya kan di usia 6 tahun tadi kemampuan bahasanya udah lebih baik, tapi kenapa masih